Kelanjutan Liga 1 2022 masih tuai sorotan. Comeback mengerikan Persib Bandung atas Persebaya Surabaya 2-1. Aremania sayangkan liga dilanjutkan. Pelatih mengeluh pemainnya dipanggil ke tim nasional Indonesia. Menpora buka suara. Lanjutan Liga 1 2022 sudah digelar sejak 5 November lalu dan menuai kritikan soal jadwal. PT Liga Indonesia baru mengakui jadwal kompetisi kurang ideal. Liga 1 telah menyelesaikan pekan ke-12 dan beberapa klub sudah dan sedang bersiap memainkan laga pekan ke-13. Setiap hari akan berlangsung laga Liga 1 demi mengejar putaran pertama berakhir saat Timnas Indonesia memainkan laga pertamanya di Piala AFF 2022 pada 23 Desember mendatang. Lanjutan Liga 1 ini digelar dengan sistem sentralisasi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. 5 venue dipilih PT LIB yakni Stadion Manahan, Stadion Jatidiri, Stadion Mosubroto, Stadion Maguwarjo, dan Stadion Sultan Agung Bantul. Setiap tim hanya punya 3-4 hari jarak waktu, sehingga persiapan dan recovery harus diatur sedemikian rupa. Kondisi itu disadari PT LIB tidak ideal buat klub maupun pemain Liga 1. Tetapi PT LIB memang tidak punya pilihan lain. Liga 1 sudah vakum selama 2 bulan lebih sejak 1 Oktober lalu akibat tragedi Kanjuruhan. Sebab Liga 1 tetap ditargetkan akan selesai pada April 2023 dengan alasan harus beres sebelum Piala Dunia Usia 20 2023. PT LIB berharap setidaknya para pemain bisa merasakan atmosfer kompetisi lagi, sehingga diharapkan bisa memberikan dampak untuk pemain-pemain yang dipanggil ke tim nasional Indonesia. Ya, ini kan sebenarnya bukan pengalaman baru dengan sistem bubble. Kami pernah melakukannya di Liga 1 2021. Tapi sistem bubble ini jauh lebih penting karena kami harus melakukan seperti implementasi Perpol nomor 10 tahun 2022. Dan Perpol ini mengharuskan banyak hal-hal baru yang sebenarnya harus juga kami bersama-sama lakukan, baik Panpel, Liga, dan kepolisian. Jelas Ferry Paulus. Sebelumnya, Aremania menolak kembali bergulirnya Liga 1 di saat tragedi Kanjuruhan belum diusut tuntas. Aremania menuding bahwa Liga 1 sengaja digulirkan agar kembali muncul euforia di masyarakat. Saat euforia itu kembali, maka duka kematian 135 orang dan 600 lebih terluka dalam tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu menjadi tertutupi. Sementara penanganan keadilan bagi korban akan menjadi bias. Aremania menyatakan sangat kecewa kepada PSSI, polisi dan pemerintah karena memberikan izin kompetisi kembali digelar. Ambon bahkan menganggap sistem tata kelola sepak bola di tubuh PSSI bobrok. Aremania pun mengajak seluruh supporter tanah air untuk menggaungkan revolusi PSSI. Terdapat pelatih klub Liga 1 yang mengeluhkan pemanggilan pemainnya ke tim nasional Indonesia. Sebut saja juru taktik Persija Jakarta Thomas Doll. Klub berjulukan Macan Kemeron itu menyumbangkan 3 nama ke timnas Indonesia. Mereka adalah Hansa Muyama, Muhammad Ferrari, dan Syahrian Abimanyu. Menanggapi situasi di atas, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali angkat bicara. Zainuddin Amali meminta komitmen dari klub saat merelakan pemainnya berseragam timnas Indonesia. Jika kedepannya keluhan dari pelatih terus bermunculan, PSSI dan PT Liga Indonesia baru diminta untuk melakukan evaluasi. Jadi saya kira itu sudah kita jalankan dan salah satu tujuan digulirkan kompetisi ini untuk timnas. Jadi ini saya minta kepada semua klub. Karena waktu kita rakor yang saya pimpin, klub itu punya komitmen untuk timnas. Kalau ada suara-suara yang mengeluhkan dan lain sebagainya, saya minta komitmennya mereka. Saya sudah sampaikan kepada PSSI dan LIB. Begitu mendapatkan keluhan dari para pelatih di klub-klub, saya ingatkan bahwa klub, PSSI, LIB punya komitmen untuk timnas. Jadi saya kira kalau nanti ada keluhan lagi yang muncul bahwa ini klub dirugikan segala macam, saya akan minta PSSI dan LIB untuk evaluasi itu. Jelas Zainuddin Amali.
Duel seru tersaji dalam pertandingan pekan ke-13 Liga 1 2022-2023 saat Persib Bandung menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Jatidiri Semarang pada Sabtu 10 Desember 2022. Di laga tersebut Persib menang comeback 2-1 secara mengerikan atas Persebaya. Selepas kick-off, kedua tim tampil dengan intensitas tinggi. Persebaya memainkan skema yang taktis, sedangkan Persib mengandalkan kecepatan dari sisi sayap mereka. Namun kedua tim minim mendapatkan peluang pada menit-menit awal. Justru benturan keras yang terjadi hingga kepala Daisuke Sato mengeluarkan darah setelah beradu di udara dengan Sho Yamamoto. Gol yang dinanti di pertandingan ini akhirnya lahir pada menit ke-44. Leo Lilis sukses membawa Persebaya mengungguli Persib dengan sepakan kerasnya yang tidak bisa diantisipasi dengan sempurna oleh Teja Pakualam. Hingga wasit menit peluit panjang tanda turun minum, tidak ada tambahan gol lagi. Persebaya untuk sementara mampu mengungguli Persib Bandung dengan skor 1-0. Usai jeda, Persib banyak melakukan perubahan dengan memasukkan beberapa pemain berkarakter menyerang seperti Begam Putra Nugraha dan Abdul Aziz. Sedangkan Persebaya tetap tampil taktis seperti paruh pertama. Upaya Persib untuk menyamakan kedudukan akhirnya terwujud pada menit ke-64. Tembakan keras Ciro Alves usai melewati beberapa pemain Persebaya berhasil meluncur deras ke dalam gawang. Gol tersebut menambah semangat Persib dalam membangun serangan. Pada menit ke-75, David Da Silva sukses membalikkan kedudukan lewat sepakannya usai memanfaatkan kesalahan back pass Rizwan Lauhim. Dalam waktu yang tersisa, kedua tim saling berbalas serangan. Namun tidak ada tembakan gol yang terjadi. Persib sukses mengunci kemenangan 2-1 atas Persebaya. Hasil ini membuat Persib mencatatkan 5 kemenangan beruntun dan berada di peringkat ke-7 klasemen sementara Liga 1 2022 dengan perolehan 22 poin. Sedangkan Persebaya tertahan di urutan ke-10 dengan raihan sementara 16 poin.